Oke, selamat sore ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan diskusikan sore ini tentang menulis artikel hukum dan publikasi jurnal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman BEM ya yang sudah menyelenggarakan agenda ini. Sore ini sifatnya kita diskusi interaktif ya. Kita terdiri dari beberapa sesi. Ada 4 ya. Nanti yang satunya nanti kita akan agendakan lagi. Kita punya 3 yang sudah fix jadwalnya. Nah, per hari ini kita akan bicara tentang 4 poin ini. Ya, di pertemuan pertama kita akan bahas tentang motivasi riset. Lalu kemudian yang kedua adalah memilih topik. Dan yang ketiga adalah menentukan masalah. Dan yang keempat adalah research gap dan problem statement. Nah, sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan ini, saya ingin sampaikan beberapa poin ya. Yang pertama adalah tren mahasiswa hari ini itu sudah mulai dibiasakan untuk melakukan riset, baik itu dalam skala besar atau skala kecil. Ya. Nah, riset itu apa sih? Riset itu kalau secara etimologi bahasa dia maknanya adalah mencari kembali. Ya, mencari kembali. Mencari kembali apa? Dia adalah mencari kembali atau menemukan kembali solusi dari setiap permasalahan. Jadi esensi dari riset atau esensi dari penelitian yang dituangkan dalam artikel itu dia adalah menyelesaikan masalah. Itu dulu yang harus ditanamkan baik-baik. Kenapa? Karena banyak karya-karya yang dia itu tidak berangkat dari masalah. Nah, masalah itu apa? Nanti itu yang kita akan bahas ya. Masalah itu apa? Itu yang nanti akan kita teliti ya, kita akan pelajari sehingga harapannya teman-teman nanti mulai sensitif ya. Oh, ini ada masalah hukum, oh ini tidak ada masalah hukum dan sebagainya. Nah, nanti kita akan juga bahas tentang apa sih kesalahan-kesalahan umum. Itu juga kita akan bahas. Kesalahan umum yang paling banyak dalam artikel itu adalah artikel itu terlalu deskriptif. Dia tidak melakukan penyelesaian masalah, dia tidak mengurai ya permasalahan, tapi dia hanya sebatas mendeskripsikan. Nah, itu adalah riset yang tidak cukup baik ya, tidak cukup baik karena kontribusinya kecil. Oke. Baik, kita akan masuk ke dalam poin pertama. Hari ini materinya cukup ringan ya. Materinya cukup ringan, kita hanya akan membahas 4 hal ini. Nah, dari setiap 4 hal ini kita nanti tidak ada tanya jawab di akhir. Sebelum saya lanjut ke topik berikutnya, saya akan tanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tanya, langsung tanya aja. Nggak usah nunggu di akhir, keburu lama nanti. Ya, keburu lama. Jadi langsung tanyakan saja. Misalkan nanti setelah motivasi riset, kita geser ke topik sebelahnya, itu teman-teman saya persilahkan untuk bertanya. Ya. Oke, pertama adalah motivasi riset ya. Saya tidak terlalu pandai untuk ngasih motivasi, ya. Tapi pada intinya adalah riset itu adalah kebutuhan. Teman-teman harus melihat riset itu sebagai kebutuhan. Seperti kita makan nasi, ya. Seperti kita makan nasi. Menulis itu adalah kebutuhan. Ini kan karena mahasiswa hukum semua, basic skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum itu adalah menulis, salah satunya. Menulis, berbicara, dan menganalisis. Nah, yang pertama itu adalah menulis. Menulis itu adalah proses menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Tulisan itu, menulis itu ada 3 subjek, ada 3 proses. Penulis menuangkan pikiran, lalu kemudian mensistematisasi, dan kemudian hasil karya itu diserahkan kepada orang lain untuk dibaca. Pertanyaannya, apakah yang teman-teman pikirkan dan tuangkan itu sama dengan yang diterima oleh pembaca? Disitulah letak seninya dari menulis. Kadang-kadang kita hanya berkata A dan B. Ya. Kemudian A dan B kita tuangkan ke dalam karya, dan ternyata A dan B itu ternyata dibaca B dan C oleh si pembaca. Siapa yang salah? Tetap yang salah adalah si penulis. Ya. Tanggung jawabnya ada di penulis. Nah, cara menuangkan pikiran itu yang penting. Nah,
Sebelum saya jelaskan kenapa sih kita harus melakukan atau menjadi seorang penulis atau peneliti, yang harus saya tanamkan dari sejak mahasiswa itu adalah jangan mendikotomikan bahwa kegiatan riset atau menulis itu seperti kerja-kerja akademik. Atau hanya untuk dosen aja lah gampangannya. Oh, kalau kamu riset, kalau kamu hobinya riset ya berarti nanti kamu cocoknya jadi dosen. Nggak begitu cara berpikirnya. Ya. Riset itu bisa dilakukan di semua hal. Menjadi penulis itu bisa diaplikasikan di semua hal. Bisa diaplikasikan sebagai dosen, nanti mengerjakan tridharma, ya, melakukan penelitian, menulis buku, artikel, dan sebagainya. Bisa juga dilakukan di lapangan praktisi hukum, sebagai advokat. Emang advokat nggak butuh skill nulis? Butuh. Anda jangan membayangkan bersidang di pengadilan itu seperti drama Korea. Saya sering bilang itu. Kalau di drakor itu kan kayaknya seru ya. Wah, berdebat dia jaksa sama pengacaranya kan. Nggak, di Indonesia nggak seperti ya, di dunia juga nggak begitu. Itu cuma film aja itu. Kalau di dunia nyata itu melalui dokumen hukum, gugatan, jawaban, replik, duplik, dan sebagainya. Kalau di pidana ada dakwaan, dan seterusnya. Sampai pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum. Semuanya skillnya skill nulis. Jadi kalau teman-teman punya skill ini sejak awal, saya bisa pastikan teman-teman akan adaptif di dunia riset dan juga di dunia, di dunia akademik dan di dunia hukum. Sehingga kita tidak perlu mendikotomikan kedua hal ini. Jadi lawyer hantam, jadi dosen hantam juga. Nah, permasalahan yang dihadapi generasi saya dan generasi atas saya itu banyak yang mendikotomikan hal ini. Kalau sudah lawyer ya udah lawyer aja. Nggak butuh kemampuan riset. Oh, kata siapa? Nggak bisa. Kita harus punya skill itu semuanya. Karena kemampuan riset itu dia punya critical thinking, dia punya kemampuan analisis. Dia bisa membaca masalah. Dia bisa sensitif. Oh, dokumen sumber hukum ini yang dipakai dan sumber hukum ini yang tidak dipakai. Itu bisa itu. Seorang peneliti itu sensitif dengan hal itu. Sampai kepada memilih strategi hukumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa sih harus jadi peneliti? Yang pertama, hidup abadi, itu pasti. Ya, itu hukum alam yang tidak bisa diingkari. Surjono Sukanto, Sacipto Raharjo, Sutandio, semua nama-nama yang hari ini dipakai dalam referensi hukum utama, itu hampir 80% orangnya sudah meninggal, tapi bukunya masih dipakai. Dan itu menjadi apa ya, kalau di Islam menjadi amal jariah yang tidak putus-putus. Menebar manfaat, ya, terus kemudian meningkatkan skill analisis, itu di teori dan praktek, di akademisi dan di praktisi itu semua dipakai skill analisisnya. Membaca pasal, ya, semakin Anda jam terbang riset itu semakin tinggi, membaca pasal itu semakin jago gitu. Anda mungkin baca pasal itu, rumusan pasal sekarang ya sama seperti kita dulu S1 juga begitu. Oh, pasal itu begini. Tapi setelah kita rajin membaca, itu kelihatannya, oh, kok pasalnya begini ya. Mulai membangun keterhubungan antara norma-norma. Nah, itu adalah skill analisis. Yang keempat, memperdalam ilmu pengetahuan. Tidak mungkin akan ada riset yang baik tanpa mempelajari referensi-referensi atau literatur-literatur. Semakin banyak dipelajari, Anda akan semakin dalam ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah memproduksi pengetahuan baru. Nah, itu adalah salah satu hakikat ya dari penelitian. Dia memproduksi pengetahuan baru, dia menjelaskan, mengurai permasalahan, dia akan menemukan dan membaca problem itu secara jernih, dan kemudian dia memberikan kontribusi. Dan itu akan memberikan pengetahuan baru ya, baik itu secara praktis atau nanti diterima oleh pembaca yang lain. Berikutnya adalah bagian dari percakapan akademik global. Ini salah satu motivasi yang sejak dulu kalau saya pribadi selalu saya jadikan poin nomor satunya lah. Dulu kalau saya motivasinya, fisik kita boleh di Malang, dulu saya kuliah di Malang, tapi karya kita itu harus sampai di manapun. Ya sama seperti Anda saat ini. Fisik boleh di Bali, tapi kontribusi Anda itu, kontribusi pemikiran itu sudah sampai kemana-mana. Dan kemudian Anda akan dikenal oleh orang. Ya. Akhirnya ada percakapan yang dibangun. Kalau sudah ada percakapan akademik global, nanti yang akan terbangun berikutnya itu adalah
hubungan, ya, hubungan atau relasi atau networking yang terbangun. Banyak benefitnya. Yang ketujuh, kepuasan batin. Riset itu perlu sabar. Ini teman-teman yang Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z itu tipikalnya katanya orangnya suka instan. Nah, itu menjadi tantangan. Riset itu adalah riset itu kebutuhan mental paling awalnya adalah sabar. Sabar baca, sabar menulis, sabar menghadapi kebingungan, sabar menghadapi kepusingan. Nah, nanti terbayarnya itu dengan kepuasan batin. Kapan? Kalau sudah publis. Ya, saya sampai hari ini sering kok, bukan masih sering ya, sangat sering kena reject itu. Ya, saya juga masih belajar. Kita menyesuaikan dengan scope, kita menyesuaikan dengan interestnya pembaca. Terus kemudian banyak sebab akhirnya saya masih kena reject, sering. Dan reject itu butuh sabar. Kalau tanya teman-teman yang sudah sering nulis ya, awal-awal kena tolak sama jurnal itu pasti move on-nya ya 1 bulan 2 bulan biasanya. Jengkal biasanya. Kita sudah merasa bagus-bagus, capek-capek gitu ya. Terus tiba-tiba enteng aja ditolak sama jurnal, dibilang artikel ini tidak memiliki kedalaman analisis misalnya. Wah, itu apa nggak bisa tidur itu. Nah, tapi semakin terbiasa tenulis. Sampai hari ini saya di reject biasa aja. Ya reject, besok edit lagi gitu. Ya, ujungnya itu ada kepuasan batin. Kepuasan batin itu tentunya tidak bisa ternilai dengan material ya. Jadi senangnya itu kalau guyonan saya dengan teman-teman tuh, rasa happy-nya itu kayak hampir 1 bulan gitu. Apa berbunga-bunganya ya. Wah, keterima ya gitu. Publis gitu. Itu kepuasan batin. Yang terakhir adalah tangguh dalam praktek. Ini ini salah satu experience saya. Anda terbiasa riset di kampus, ngerjakan satu topik atau satu isu dan menuangkan ke dalam artikel sepanjang Anda mengikuti metode atau prosedurnya dengan tepat ya, sesuai dengan yang nanti saya akan diskusikan, saya akan berikan. Itu sulit. Riset itu sulit, butuh sabar memang, sulit. Nah, karena kalau Anda sudah terbiasa dengan dunia riset seperti itu, nanti Anda ketemu dengan case-case lawyer di praktisi, itu gampang. Saya sudah 7 tahun berkecimpung, baru 7 tahun berkecimpung jadi lawyer. Saya sampai detik ini tidak pernah sekalipun kesusahan dalam membuat dokumen hukum di lawyer, di advokat. Kenapa? Karena bagi saya gampang dibanding saya harus riset. Riset itu ketika misalkan saya bahas isu agraria gitu ya. Saya punya yang tahun lalu saya punya riset besar itu, yang skalanya besar itu riset agraria. Itu ada banyak klaster peraturan yang harus saya pelajari. Ada banyak klaster kasus yang harus saya pelajari. Ada banyak lokasi tempat yang harus saya pelajari, dan ada banyak orang yang harus saya wawancarai. Itu perjalanannya hampir setengah tahun lebih lah. Tapi kalau ngerjain kasus pertanahan, enak banget rasanya. Bayangin, saya terbiasa dengan skup yang luas, saya diminta menyelesaikan satu kasus tanah dengan lokasi spesifik, dengan peraturan spesifik, dan dengan perjanjian yang lebih spesifik. Wah, itu gampang sekali. Gampang sekali. Sehingga kita tangguh akhirnya. Ya. Jadi kebiasaan riset itu yang kemudian dibawa ke dunia lawyer. Tuh. Jadi dan banyak lah ya motivasi-motivasi lainnya. Nah, ini yang terakhir ini adalah penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Saya punya gambar lucu ini. Tapi ini kenyataan ini. Ini saya berbesar ya. Nih. Gambarnya. Jadi kebutuhan dasar riset adalah baca. Udah nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kita itu bukan Khalil Gibran yang kemudian masuk ke dalam gua, tiba-tiba keluar jadi penyair, sastrawan gitu. Enggak, kita bukan Khalil Gibran. Ya. Kita itu, otak kita kayak Terry Kendi. Jadi kalau kita mau mengeluarkan produk riset yang bagus ya, yang masuk di kepala itu juga bagus gitu.
nggak bisa kamu diam bertapa terus tiba-tiba dapat wahyu gitu ya, nggak bisa, nggak bisa. Kita ini bukan nabi, kita bukan Khalil Gibran, ya kita bukan siapa Pramudianantatur. Pram masih tetap harus membaca realita. Pram itu dia lihat realita sosial, realita penjajahan, kenyataan di depan mata dia, terus kemudian dia tuangkan. Jadi step pertama baca. Itu yang susah memang. Tantangan sekarang kan ada sosmed. Ya, sosmed udah generasi saya udah sosmed kok. Sudah sosmed. Jadi kan stepnya adalah harusnya itu idealnya ya, membaca dulu. Setelah membaca itu kita memahami yang kita baca, dan itu butuh waktu, butuh kesabaran lah. Sama kayak di kelas IUP, nggak ada si Gungdev, dua Gungdev itu dia diskusi sama saya itu berbulan-bulan, dan saya hanya menyarankan you harus baca, kamu harus baca, dan kamu harus baca. Tidak ada solusi lain selain itu. Ya. Kenapa? Dengan membaca kita tahu, kita bisa mendeteksi masalah kita. Dengan membaca kita bisa tahu, oh awalnya itu ya kadang-kadang ya, contoh ya, seorang peneliti itu, penulis itu, kadang-kadang dia tuh sudah merasa besar di kepalanya. Sudah merasa besar di kepalanya. Kayak dia mau nulis tentang bagaimana isu artificial intelligence dengan kaitannya dengan pelanggaran pidana misalkan. Wah, dia merasa kayak, wah ini kayaknya I'm the only one yang nulis di dunia ini tentang ini begitu. Terus dia datang dengan PD-nya bla 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 bla. Ternyata dia belum melakukan pembacaan yang luas. Di belahan dunia lain itu sudah ada yang bahas. Nah, kenapa harus baca? Yang kedua adalah hari ini tidak ada ilmu pengetahuan yang benar-benar baru, itu nggak ada. Semua kita itu hanya sifatnya mengembangkan, menganalisis dengan perspektif yang berbeda, ya, menganalisis dengan sudut pandang yang berbeda, atau dengan teori yang berbeda dan sebagainya. Kita itu hanya mengembangkan aja hari ini. Jadi tidak ada benar-benar baru. Sehingga kita harus benar-benar baca, baru kita bisa, oh ini kita ngerti masalahnya. Baru kita tulis. Nah, sekarang itu ini sebenarnya bukan mahasiswa aja, saya kalau boleh kasih tanda ini mahasiswa strip dosen ini. Ya semua akademisi lah, bacaannya kurang, tahu-tahu langsung mau nulis begitu. Kita